Hai Scorpio, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau membacakan general reading untuk bulan September. Sebelumnya sudah aku buatkan ya, mini reading yang aku coba tarik per minggu. Nanti aku simpan di kanan atas linknya atau di bagian akhir. Kamu mau menyimak itu atau tema-tema lainnya juga silakan. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Kali ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Scorpio. Ada energi apa atau apapun yang perlu kamu ketahui ya. Pesan, saran di bulan September. Oke. Scorpio. Aku pakai Fairy Tarot, kemudian aku akan tarik 2 Oracle Cards. Yang pertama dari Earthcraft Oracle, pesan dan saran dari energi feminin. Semoga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kamu ya. Bulan September untuk Scorpio. Kemudian yang terakhir dari Spirit Animal Wisdom. Pesan dari Spirit Animal, semoga bisa membantu kamu kalau sedang melewati masa-masa sulit di September ini, atau ada hal yang perlu kamu antisipasi, ketahui gitu ya, untuk Scorpio bulan September. Oke. Sekarang kita bahas ya. Scorpio. Yang pertama dari tarotnya ada Strength. Wow. Aku merasakan 2 hal ya. Jadi ada Scorpio yang memang sedang berusaha kuat karena selama ini mungkin menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Atau kamu juga perlu ya memiliki pengendalian diri untuk mengendalikan ego kamu, untuk kuat gitu ya, menahan hawa nafsu, emosi yang merusak gitu ya. Kamu itu diminta untuk bisa lebih sabar dan juga tentunya lebih kuat ya. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Aku juga melihat di sini ya, sebagian Scorpio itu akan bisa meraih kesabaran, atau kamu itu kayak sudah ibaratnya tuh kalau belajar sudah sampai ke tahap akhir bagaimana kamu bisa menjadi orang yang sabar, dan seperti quote yang what doesn't kill you makes you stronger. Dan yang paling penting, paling utama adalah kamu akan menjadi sosok yang lebih kuat. Jadi sebagai contoh ya, kalau kamu sekarang merasa disakiti, tersakiti gitu ya, mungkin kamu yang sebelumnya itu akan berusaha untuk membalas, atau intinya tuh ya marah gitu, gak terima. Tapi di bulan September ini ya, aku lihat Scorpio itu akan bisa melampaui apa yang ada di bawahnya. Jadi orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang jahat, itu kan levelnya di bawah dari orang yang baik. Meskipun orang itu lebih kaya, lebih ganteng, lebih berpengaruh, lebih cantik, apalah, tapi itu di mata manusia yang banyak dosa. Kalau di mata yang maha kuasa dan semesta, orang jahat itu levelnya ada di kerak bumi gitu ya. Jadi nanti Scorpio itu akan bisa, oh ternyata nggak level ya aku balas dendam. Karena kan Scorpio ini kan identik dengan revenge gitu ya. Dia itu punya kemarahan yang tersimpan dan sewaktu-waktu itu bisa dikembalikan kepada orang yang menyakiti dia gitu ya. Tapi yang aku lihat ya, September ini energinya adalah energi untuk bisa melewati itu semua, melampaui semua yang tidak baik gitu ya. Dan kamu tuh kayak udah bisa, ngapain sih kayak gini? Ngapain sih gue ngeladenin orang kayak gitu ya. Dan intinya tuh ya daripada sibuk gitu ya menyusun strategi atau
taktik untuk membalas, akhirnya kamu juga sadar, eman-eman energi gitu ya. Ngapain energi aku digunakan untuk seperti itu? Lebih baik aku menggunakan energi yang berlimpah ruah gitu ya, energi positif yang berlimpah ruah ini untuk membahagiakan diri aku maupun orang-orang terdekat. Ketimbang aku capek-capek gitu ya, berputar kesana kemari, putar otak, berstrategi, mikir, overthinking akhirnya gitu. Nah, di bulan September ini kamu akan sampai pada titik di mana kamu itu kuat untuk tidak peduli, unbothered gitu ya. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan kepada kamu, ya sudah. Ya itu adalah urusannya dia. Dosanya juga dia yang nanggung gitu ya. Aku sakit hati ya aku fokus aja healing dan terus melangkah gitu ya. Tidak peduli dengan ngapain gitu ya, mikirin orang yang dia itu nggak ada kepentingan gitu ya untuk kamu, nggak ada untungnya buat kamu, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat di oracle card-nya, ya, prophetic dreams. Ya, mungkin aku merasakan ya, bagi sebagian Scorpio ada yang masih dihantui oleh mimpi. Ada yang mimpi buruk ya, atas kejadian-kejadian yang menyakitkan, sehingga kamu itu kayak tergerak untuk membalas gitu ya. Tapi sebenarnya hikmahnya gitu ya, mimpi itu sebenarnya bukan untuk membuat kamu membalas dendam, apalagi untuk membuat kamu trauma. Di sini kamu itu seperti mendapatkan gambaran, oh ternyata kejadian itu adalah begini begini begini. Alasannya begini begini begini. Kamu pasti akan ngeh gitu ya. Kalau dalam hidup yang nyata, kamu mungkin kan tidak bisa fokus ke intuisi ataupun ke inner voice kamu gitu ya. Tapi kalau dari mimpi, kamu itu seperti nonton film. Oh, ternyata begitu. Oh, alasan dia melakukan itu ke aku adalah ABCD. Di situ kamu diminta untuk bisa kuat menerima kenyataan. Meskipun melalui mimpi, tapi biasanya ya, kalau kamu menganalisis dengan baik, apa maksud dari mimpi itu, kamu bisa menemukan korelasinya dengan kehidupan nyata. Apalagi kalau kamu dihantui oleh mimpi kejadian-kejadian yang menyakitkan, orang yang telah menyakiti kamu gitu ya, dia hadir di mimpi kamu itu memberikan pesan, memberikan semacam clue, semacam petunjuk. Ini loh. Jadi alasannya seperti ini loh. Nah, kamu di situ akan bisa melihat. Di bulan September ini kamu akan bisa seperti mendapatkan clue, mendapatkan gambaran, oh ternyata kejadian itu alasannya ini, awalnya ini, tujuannya ini, gitu ya, hikmahnya itu. Nah, jadi kalau kamu mimpi, kalau mimpi buruk gitu ya, sebenarnya aku tidak menyarankan kamu untuk meromantisasi mimpi, apalagi mimpi buruk. Tapi aku lihat di sini di bulan September, ada baiknya kalau kamu bermimpi, kamu tulis aja. Kalau kamu tidak bisa langsung menganalisis gitu ya, lebih baik kamu tuliskan kamu mimpi apa. Nah, tidak perlu saat itu kamu analisis, kamu simpan, dan suatu saat kamu sedang dalam kondisi rileks atau kamu kayak lagi nggak ngapa-ngapain, daripada kamu bengang-bengong, ya kamu baca lagi. Di situ kamu akan bisa menemukan korelasinya atau ada keterkaitan dari mimpi yang datang ke tidur kamu dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kemudian yang terakhir dari spirit animal, you are the light. Wow. Wow, Scorpio. Ini ya, aku sudah membacakan beberapa zodiak ya untuk bulan September. Dan kelihatannya bulan September ini adalah bulan di mana kamu itu rata-rata ya, tiap zodiak itu akan menemukan pencerahan. Dan pencerahannya itu artinya tuh bukan untuk membuat kamu kayak, oh ya ternyata aku yang salah ya. Bukan seperti itu. Tapi lebih kepada bahwa kamu itu berharga. Ya ibaratnya memang di sini kamu adalah sosok yang diperlakukan tidak adil. Jadi bukannya kamu itu jadinya sombong gitu ya, atau ya kan bener berarti tuh mereka gini. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah semacam sinyal bahwa
kamu itu perlu lebih menghargai diri kamu sendiri. Yang aku rasakan ya, ada sebagian dari Scorpio, entah kenapa, beberapa bulan terakhir itu kayak minderan, atau kayak merasa kecil, merasa kurang pede. Nah, bulan September ini adalah semacam gong, di mana kamu itu, hey, wake up, hey, sadar. Jadi, apa yang sudah terjadi, itu tidak sepenuhnya atau tidak selamanya karena kesalahan kamu. Dan kalaupun itu ada kesalahan kamu, bukan berarti kamu itu terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Kamu perlu bangkit. Kamu itu berharga gitu ya. You are the light. Dan aku merasakan bagi Scorpio ini juga bisa memberikan pencerahan untuk orang lain gitu ya. Jadi kalau kamu ingin berbagi pengalaman atau juga membantu orang lain, sepertinya di bulan September ini kamu bisa semacam sharing. Intinya tuh kamu membuat orang lain menjadi lebih kuat. Jadi bukan hanya diri kamu sendiri aja yang perlu kuat, tapi kamu juga membangkitkan kekuatan pada diri orang lain. Bahkan orang yang telah menyakiti kamu, mungkin mereka itu sebenarnya gitu ya, punya inferior mode gitu ya. Jadi mereka melakukan hal seperti itu karena sebenarnya mereka itu merasa kecil. Mereka itu merasa kalau dengan mengintimidasi orang atau ya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain itu adalah menunjukkan bahwa diri mereka adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat. Nah, itu kan pemikiran yang salah. Di sini aku lihat ya, kamu akan bisa menyadarkan mereka. Ya, caranya itu, tidak membalas dendam. Biarkan saja semuanya mengalir, hukum alam yang berlaku gitu ya, hukum Tuhan yang berlaku, kamu akan akhirnya ya cerah gitu ya, akan terang gitu. Mereka juga akan tercerahkan. Itu ya hikmahnya. Jadi bulan September ini bagus untuk Scorpio. Di perjalanan hidup yang kali ini, kamu bisa menemukan bahwa tidak semuanya itu harus satu sama gitu ya. Tidak harus seri gitu ya. Jadi serinya itu biarkan nanti alam yang akan bekerja. Bukan urusan kamu untuk membuat jadi seri kayak gitu. Dan ketika kamu sudah bisa menerima gitu ya, ya udah biarkan saja orang begitu sama aku, ya udah gitu ya. Nah ini kamu akan lebih kuat, kamu akan lebih bersinar, dan orang-orang yang menyakiti kamu atau memandang kamu rendah itu juga nanti akan silau sendiri gitu ya, tanpa kamu berusaha untuk menunjukkan, nih gue tuh seperti ini. Tidak perlu seperti itu. Hukum alam, hukum Tuhan yang akan berbicara. Oke? So, demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu untuk Scorpio. Dan kalau kamu ingin menyimak mini reading, nanti aku sisipkan ya di bagian akhir dari video ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. See you and take care.